Nah, Cuman pertanyaannya, aku hmm, kurang bisa menerima atas apa yang sempat disampaikan Amorim di interview. Aku lupa dia interview sama siapa gitu atau lagi conference yang dia bilang dunia tidak akan berakhir kalau misalnya MU kalah 3 pertandingan gitu. oh, Jadi dia nggak tahu aja kalau misalnya MU kalah 3 kali, kita berarti 3 minggu kita akan agak puasa sedikit lah dari Twitter kan. eh. Paling agak puasa lah dari YouTube gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya proses ini dilihat adalah ya Amorim punya waktu mungkin eh, 6 bulan untuk ya Berbenah. saatnya Hmm, ya saatnya penilaian untuk menghakimi Amorim itu ya nanti di bulan 8, mulai dari bulan 8 tengah tahun ini gitu. Kalau hmm, sekarang mungkin karena dia juga masuknya di bulan November di mana kondisi juga kayaknya dia tiba-tiba dari Sporting yang lagi bagus-bagusnya disuruh ngebenahin Marcus Rashford, ya bingung juga dia sebenarnya kan. Jadi kalau misalnya Ineos dan teman-temannya termasuk Amorim ini, aku menilai Amorim ini bagian dari rejimnya Ineos ya karena harusnya ini pilihan dari mereka gitu kan. hmm. Jadi memberikan harapan apa enggak ya sekarang ini ya kita hanya tinggal menunggu waktu musim berakhir sih sebenarnya. Apakah nanti bisa lolos ke Liga Champions ya? Mudah-mudahan aja bisa melewati salah satu Galatasaray Real Sociedad gitu kan dengan atau satu siapa satu lagi tuh yang bakal potensi lawannya di round selanjutnya gitu kan. Hmm. Kalau aku lihat sih untuk bisa lolos ke Liga Champions besar karena kalau dari tim besar di Europa League kayaknya praktis Lazio, Galatasaray, Lazio, Galatasaray gitu kan. Nah, itu Ajax, aja kayaknya gitu. Jadi harusnya sih Fenerbahce. Anda kalau ini jangan mengabaikan Fenerbahce. masalahnya yang ku tertawakan itu ini bukan masalah hasil pertandingannya. Ini main games ini. Murid ketemu Lebih bapak ya. iya, lebih berat main gamesnya nih daripada main footballnya nih kan. Gitu. Jadi eh, kalau misalnya memang bisa lolos ke Champions League sih ini bisa dikategorikan Hmm. musim yang epic sih gitu. Hmm. Antara eh, ya epic comeback lah misalnya bayangkan aja kalau misalnya peringkat 15 ya di akhir musim ya. Terus Lolos juara Liga Europa Champions. League masuk champion ya. Iya, Arsenal peringkat 2. Waduh, ini bakal lebih epic lagi sih banternya ini kan. Iya, betul juga sih ya. Betul juga sih ya. Tapi optimis kah Anda dengan situasi internal klub yang sebenarnya lagi nggak bagus ditambah Licha yang cedera. Hmm, Kemudian masih harus menghadapi kompetisi ya. Anggaplah kita hmm, bendera putih dengan liga ya, dan kita mau hmm, fokus di dua kompetisi sisa. hmm, Dari dua kompetisi ini, dua-duanya hmm. optimis kah salah satunya kita bisa juara? Jadi kalau ngelihat dari pattern hasil tim ini ya, Nggak pernah kalah di, yang di Europa League, Pak. Itu ah, anomali sekali soalnya. nah, itulah uniknya kompetisi cup itu. Iya sih. Eh, di liga itu yang akan terhukum itu adalah tim yang tidak konsisten gitu kan. Sementara ya kan. Sementara sementara di kompetisi Europa League misalnya bisa jadi United itu main pada saat di fase lagi bagusnya gitu. Karena kita bisa nilai kok di eranya Amorim ini kita bisa melihat di satu pertandingan itu wah ini siap nih bersaing juara Liga Inggris gitu kan. Kalau di Hmm. satu tapi besoknya langsung juara langsung kalah lagi gitu kan. Nah, Iya. di di Europa League karena misalnya masa inkonsistensinya itu berganti. Nah, itu mungkin yang terjadi gitu. Jadi bedanya hampir mirip lah dengan case-nya kayak Pogba lah. Kenapa dia bisa sukses di Prancis gitu? Karena memang hanya main sekali 3 bulan dia. Pas lagi nggak bagusnya di klub dia
gitu kan. Pas di Prancis, ya karena cuma satu kali main doang dia. Coba dia dikasih main 3 kali. 2 kali sisanya tuh jelek dia kan. Karena masalah konsistensi itu gitu. Jadi ya aku sih eh, masih optimis sih di dua kompetisi ini. Bayangkan aja misalnya lah dulu Ten Hag dibilang bisa sukses dibandingkan Arteta dengan 2 gelarnya di 2 tahun ini Carabao Cup dengan FA Cup kan. Iya, iya, Bayangkan iya, kalau iya, iya. Amorim bisa juara FA dengan Europa League di 1 tahun ya, bukan di Hmm. 1 tahun, Setengah di musim, 8 bulan, 8 bulan, iya. 8 bulan di dua Pulang itu gelar itu. Arteta ngunci rumah, ngunci kamar, ngunci dia di kamar tuh. jadi, jadi bakal lebih lebih apa ya? Kayak lebih puas gitu kalau misalnya ada satu di satu kompetisi itu aja salah satunya aja juara. Hmm. MU peringkatnya 16 atau 17 dari banding misalnya peringkat 7. Karena lebih ya kan? Kamu bisa bayangin ya, betapa jengkelnya itu fans lain kan menilai kan. Udah bangga peringkat 2, peringkat 3 gitu kan. Nggak ada satu momen melihat timnya ngangkat piala gitu kan. Jadi aku sih bakalan lebih bangga kalau MU peringkat 17 gitu kan, tapi dapat satu gitu. Jadi ya, aku sih kalau untuk menantikan pertandingan di Liga Inggris, ya anggap lalu aja lah gitu karena yang sudah ada jadwalnya ya udah mainkan aja lah di situ kan karena nggak boleh dibatalkan aja itu pertandingan main aja lah gitu. Jangan, jangan-jangan, jangan-jangan yang bikin Rashford Hmm. mutung nggak mau main itu Hah? karena ya aku curiga jangan-jangan Amorim ini ada tim meeting dia ngomong Hah? jangan pikirkan Liga Inggris, pikirkan Europa League. Pusing lah Rashford kan. Wah, kayak mana nih mau bangun brand image kan? Masa kita lawannya FC FC anu Steaua SB kan? Bukarest. FC SB kan? Iya. Football Cup Scottish Bastard kan? Scott Kasus Buster. Iya, bisa juga sih kayak gitu. Tapi ya itu memang lebih epic sih, lebih heroik aja sih. Dan Iya. mungkin fans Arsenal bisa mulai khawatir ya kalau kalau dengan Iya, layak khawatir sih kalau misalnya skenario-nya seperti itu ya. Peringkat iya. 2 nggak dapat gelar apa-apa, disingkirkan MU dari FA Cup, MU-nya juara Europa League gitu kan. Bagus Masuk Liga Champion bola gitu. bagus kalau dia peringkat 3 digeser sama MU dari MU masuk dari peringkat 2. Kalau Nottingham Forest ngegeser mereka juga 3 kan? Mereka keempat. Masuk lagi City Iya, atau iya. Chelsea kan kelima si kawan ini kan? Aduh. Iya. Iya kan? Aduh, aduh. Tapi musim ini dengan format Champions League yang baru, Hmm, nggak tahu aku kayak kurang greget aja ini ini kompetisi. Meskipun ada yang bilang kalau dengan format Champions League yang baru semua tim bisa juara gitu. Tapi aku hmm, dari sisi tapi ada juga yang bilang ini cuma akal-akalan UEFA aja supaya mereka bisa dapat duit karena tim hmm, yang nggak otomatis lolos itu kan masih harus melewati fase playoff dan yang playoff itu juga tim-tim seperti PSG, Barcelona, Man City yang pada akhirnya hmm, nanti tuh ya itu bisa kemungkinan ya tim ini lolos lagi gitu. Tapi aku melihatnya setelah beberapa kali nonton Champions League babak penyisihan grup itu kayak hmm, babak penyisihan grup matchnya Champions League kayak kurang aja gitu ini nggak dapat lagi euforianya Champions League seperti yang hmm, hmm, dulu-dulu gitu nggak tahu kenapa aku hmm. nggak tahu kalau kamu melihat Champions League yang sekarang formatnya apakah bagus atau nggak tahu. Sebenarnya bagus apa enggak belum bisa ketahuan ya karena kalau misalnya dengan argumennya dibilang dengan format ini semua tim
jadi punya kesempatan yang sama, kayaknya eh, agak kurang ya penyampaian. Cuman hanya saja memang dengan format ini yang sebelumnya mungkin hanya satu tim besar kemudian tiga tim yang lain mid ke bawah itu, yang sekarang sesama tim besar itu bakalan bisa saling menyingkirkan gitu. Jadi Hmm. peluang tim yang lain itu yang biasanya tim mungkin kayak misalnya siapa lah ya, yang bukan tim besar lah, itu jadi punya kesempatan melaju ke round yang lebih jauh gitu, bukan untuk juara juga gitu, tetap juga nanti mungkin akan tim besar juga juara. Jadi Hmm. mungkin tim besar yang akan bisa saling ketemu untuk saling mengalahkan gitu, saling menyingkirkan gitu. Eh, Hanya saja kalau misalnya aku nilai untuk jangka panjangnya ini eh, sebuah keniscayaan yang harus kita hadapin sih kalau menurutku, karena kalau misalnya Liga Champions formatnya kayak gitu-gitu terus, ya nggak akan ada nanti apa ya, kayak prosesnya VAR lah gitu. Kontroversial VAR di awal-awal itu kan sangat ya, sangat riak-riaknya itu kan banyak gitu kan. Tapi Hmm. nanti dengan format Liga Champions ini, siapa tahu mungkin di Hmm. babak semifinal nanti ada satu atau dua tim Hmm. yang sebelumnya belum pernah mencapai babak itu sejauh itu bisa menjadi mengangkat benar kan format ini bisa memberikan peluang lebih besar untuk tim yang lain gitu. Jadi Hmm. mungkin nanti kalau misalnya dilihat bagus apa enggak ya belum bisa dinilai gitu. Tapi kalau untuk memberikan warna harusnya sih oke-oke aja. Hanya saja kalau aku lihat sih masalah pertandingannya aja yang akan jadi lebih banyak gitu, yang bisa malah mengurangi kenikmatan kita nonton gitu. Hmm. Karena performanya jadi turun karena terkuras kan. Iya, 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 iya betul. Jadi jadi balik lagi ke narasi yang pemain sepak bola yang siapa yang pernah mau mengajukan protes tuh? Rodri ya kayaknya ya. Rodri. Yang Iya. bilang terlalu banyak pemain diforsir dan kayak udah kayak sapi Hmm. perahaya katanya. Ya Hmm. ngomongin soal Rodri, Man City, kamu ingat kan yang Hmm. episode kita yang membahas apakah Guardiola is back gitu. Hmm. Kemarin gimana itu? Bapak itu jangan pernah mengusik Guardiola yang lagi tersakiti. Macam mana pula? Kayak gitu. Eh, aku juga nggak tahu apa yang salah ya dari Guardiola nih dan pemain-pemainnya ya. Gitu. Apalagi Abdul Qadir Kuzanov ada. Pemain alien Omar Marmus ada. Dikepret sama Arsenal. eh eh, Lucu kan? Guardiola ini lucu kan? nah, eh, sebenarnya pertanyaan yang eh, aku nggak tahu itu pertanyaan prematur atau tidak, atau memang sudah tiba saatnya gitu pada saat dibilang Hmm. inilah awal dari eh, kehancuran Manchester City gitu. Jadi bukan hanya performa buruk ini bukan hanya musim ini gitu. Hmm. Tapi ini awal mula nanti untuk musim-musim berikutnya ya akan kembali ke Manchester City di zamannya eh Taksim di Sinawatra, zaman di zamannya Joe, di zamannya Stephen Ireland, Elano. karena sebenarnya itu bisa juga aku bilang benar Mas, ini menjadi awal dari apa? City ini akan bisa menjadi pesaing di papan atas untuk tahun ke depan, karena untuk seorang KDB kayaknya akan sulit gitu untuk mencari penggantinya gitu. Sementara kayak Hmm. misalnya Gundogan aja yang pada saat dia balik dari Barcelona, awal mula nggak ada keraguan tuh kalau misalnya Gundogan akan flop
di Di Barcelona. jilid duanya ini Di gitu kan. di jilid 2 ya ya. Di jilid duanya dan eh, belum lagi misalnya nanti Bernardo Silva gitu sudah Hmm. mencapai usia-usia apa ya 31 apa 32 gitu. Jadi Mm-mm. di momen ini ada banyak pemain yang kayaknya akhir karirnya itu sudah mencapai garis finish gitu dan untuk merombak itu kayaknya akan sulit mencari penggantinya gitu. Tapi Mm. kalau misalnya dengan yang ada dibeli Nico Gonzalez harga 60 juta euro dari Mm. Porto gitu kan, kemudian Omar Marmos. Kayak Omar Mm. Marmos lah aku lihat kayaknya gaya mainnya apakah mungkin hanya baru satu dua pertandingan ya kita nggak tahu gitu. Mm. Tapi Mm. eh, dengan labelnya dia dibeli dari Frankfurt, assist dan gol kayaknya menjadi Iya, eh, beberapa kali kita lihat dia juga dapat kartu Player of the Month dari FC. Mm-mm. Jerman FC gitu kan. Mm-mm. Ya gaya main sih kayak siapa ya kayak nggak City banget gitu. Kayak Enggak. kayak kayak gitu, bukan tipikalnya gitu. Tapi kita nggak tahu lah apakah karena Pep Guardiola itu bukan bukan yang pelatih yang selalu sukses beli pemain kan. Mm. Selalu pasti ada yang gagal pembeliannya termasuk mulai kayak misalnya Ferran Torres gitu kan. Iya, Kemudian Gabriel Jesus. iya Gabjes gitu. Jadi kalau misalnya di musim dingin ini di City yang sampai hampir 200 juta menggelontorkan dana Mm. dan tidak ada memberikan hasil atau perubahan nanti sampai akhir musim bahkan dipretelin Arsenal 5-1 gitu. Mm. Ya ya nggak tahu apakah ini memang bukan hanya akhir dari City ya, tapi akhir dari karirnya Pep di Liga Inggris sih kalau aku lihatnya. Hmm. Aku ada karena kenapa aku bahas Pep Guardiola karena aku kemarin ada sempat bookmark tapi nggak tahu ya ini masih perlu di cross check lagi gitu. Betul Hmm, atau enggaknya ya. Pep 8 tahun di Man City karena tadi kamu bilang Pep hmm, itu kadang pembeliannya nggak sedikit juga yang flop kan. Di hmm, satu sisi itu Pep selama 8 tahun di Man City itu justru menjual pemain hmm, seperti Brahim Diaz ke Real Madrid, hmm, hmm, Rodgers ke Middlesbrough, Cole hmm, Palmer, Sancho, Romeo Lavia, Pedro ya, Porro, hmm, Douglas Luiz, Liam Delap, Trafford, James Trafford ya. hmm. Terus Alex Garcia dilepas Eric secara gratis. Garcia Barcelona ya, Ya, Eric Garcia, Alex Garcia Alex yang ke Leverkusen, yang Oliver Ferguson, oh iya yang Alex Leverkusen, Garcia ya ya. Alex Garcia. Kemudian yang akhirnya ini jadi membuktikan bahwa Pep nggak bisa develop yang talents. Hmm. Eh, Aku nggak tahu ya apakah memang dia nggak bisa develop talent atau memang Tuntutan dia klubnya sudah bisa mencium ini pemain nggak cocok nih di timku. Dia jadi dia bukan tipikal pelatih yang mau ngambil risiko nunggu 1 tahun 2 tahun. pelatih Ngerti B nggak? aja berarti dia tuh. Memang pelatih Sama, cari aman ya. sama kayak case-nya Riyad Mahrez lah gitu kan. Kalau misalnya Riyad Mahrez itu di klub lain, misalnya eh, apa nggak perform 1 musim misalnya kan, Hmm. pasti akan minimal ditunggu sisa kontraknya misalnya, Iya, atau iya. misalnya di berapa 1 tahun atau 2 tahun gitu. Hmm. Nah, Pep Guardiola kalau aku lihat prosesnya adalah kalau dia memang sudah nggak cocok, dia nggak mau buying Ambil time resiko. gitu. Iya, kayak Hmm. Julian Alvarez lah misalnya kan. Kalau Oh dilihat nggak terlalu ini, iya. harga bagus, nggak pusing dia. Dia nggak, memang karena nggak ada ikatan emosional ininya kayaknya Pak ya. Eh, ini pemain sudah berjasa di City misalnya kemarin bagian dari Hmm. treble-nya City misalnya kan. Hmm. Ya karena dia merasa ini hanya hubungan profesionalisme antara pelatih, klub dan pemain, Hmm. ya dia langsung ambil keputusan cepat. Jadi
Aku bisa melihatnya kalau misalnya dua dua hal itu bisa bisa menjadi pandangan yang eh dari sisinya Pep Guardiola, antara memang dia nggak bisa develop itu pemain tadi, Hmm. atau memang dia sudah bisa mencium dengan cepat, dan memutuskan dengan cepat gitu untuk yang timnya itu yang cocoknya ini gitu. Kayaknya sih kalau dia bisa mencium dengan cepat pemain itu kayaknya terlalu superior. Kayaknya terlalu mengada-ngada sebenarnya itu kalau misalnya dia bisa mencium bakat pemain. Enggak sih kayaknya. Aku menolak menolak ide itu bahwa Pep Guardiola bisa mencium pemain ini nggak bakal Eh, kepake di timnya di usia yang masih enggak. Itu tapi gini, kayaknya kita nggak pernah dengar ada berita hmm. atau misalnya ada pandit luar sana atau misalnya lewat tweet dari fanbase City, ini pemain kenapa masih dimainkan terus sih? Nggak pernah kayaknya, Iya, nggak pernah. iya kan? Iya. Kayak misalnya siapa lah ya? Ya Siapa? Anthony lah misalnya kan, ini pemain sudah nggak perform, main terus gitu kan, dia Hmm. jadi starting terus gitu kan, nggak pernah kayaknya ada pemain yang dikomplain orang kenapa ini masih jadi pilihannya Pep gitu. Karena itu tadi dia, kalau kalau menurutku dia lebih, dia satu langkah dibanding orang lain. Tetapi Kok susah ya menerima fakta itu, menerima. Riyad Mahrez pindah ke Arab tuh dia masih masih jago loh, masih Iya, iya, jago. iya, iya, masih jago, masih jago. Iya. Atau Nah, misalnya siapa lah lagi? Jack Sterling Grealish, sebenarnya, Jack Grealish nggak kepake. iya Grealish sih makanya dicadangin dia kan. Kayaknya tinggal nunggu aja nih yang siapa yang mau nawar ini. Masalahnya kayaknya nggak ada yang nawar ini. Tapi Doku, Doku tapi tuh nggak jadi starter lagi. Iya kan? oh Udah nggak starter Savinho dia ya, tuh. Savinho ya Iya, yang jadi Savinho yang starter ya. gantiin dia. Tapi Langsung ada penggantinya. sama aja Hah? Savinho juga kayaknya nggak bisa, nggak tahu ya aku lihat City Savinho tuh kayak be aja sih, Hah? nggak Masalahnya kalau Savinho nggak dimainin, nggak mungkin Jorge Samaras dipanggil lagi kan? Udah, udah nggak ada lagi. Sergio Samaras. Udah nggak ada lagi di kiri, pemain kiri. Udah habis pemain, Pak. Aduh, aduh, Giorgio Samaras, ampun, ampun. Atau misalnya Gundogan ke Barcelona lah misalnya kan. Hmm. Apa kurangnya tuh Gundogan pas ada saat, kalau nggak salah yang City kejar-kejaran dengan Liverpool kayaknya yang Eh, juara. iya, Itu musim lalu, iya masa di mana, bukan musim lalu, yang musim sebelumnya lagi, sebelumnya yang lagi. yang Hmm. Gundogan subur dia cetak gol, kemudian tiba-tiba pindah ke Barcelona gitu. Jadi Hmm. kayaknya kalau misalnya memang sudah dilihat Pep Guardiola kurang ini dengan sistemnya, dia nggak ada hard feelingnya untuk ngebuang atau ngejual gitu. Hmm. Ya, enggak sih. Aku tetap menolak, menolak opini itu, menolak. Tapi, tapi masih terkait manajer sih, masih terkait manajer. Cuma ini bukan Hmm, soal Guardiola. Ah, hmm, ada kan yang di Twitter tuh tentang siapa manajer-manajer hmm, United yang jumlah jumlah kekalahan yang pernah hmm, dialami sama manajer Man United di kandang gitu kan. hmm, Ruben Amorim 7 kali kalah di kandang di Old Trafford. Kemudian hmm, yang paling sedikit kedua itu David Moyes. Yang sedikit hmm, ketiga itu Erik Ten Hag, Louis van Gaal, Ole Gunnar Solskjaer, hmm, terus Alex Ferguson. Tapi kan karena Sir Alex hmm, 23 tahun dan cuma kalah 88 kali itu sebenarnya eh, agak irasional juga kalau misalnya mau dipikir-pikir hmm, dari 26 tahun, sorry, 26 tahun cuma kalah 88 kali di kandang. hmm, Eh, 88 kali di iya 5 laga kandang. Kemudian hmm, yang nggak pernah kalah justru Jose Mourinho 3 tahun di hmm, United nggak pernah kalah selama 5 kali selama 5 kali di Old Trafford gitu.
Yang Hanya empat mana kali kalahnya dia. hanya 4 kali kalah. Yang mana yang menurutmu lebih Hmm. kelihatannya, kedengarannya too good to be true? Hmm. Mourinho nggak pernah kalah sebanyak 5 kali di kandang selama dia menangani United 3 tahun, Hmm. Hmm. atau Mourinho nggak pernah kalah di laga kandang selama Hmm. 9 musim, dan itu ditorehkan ketika dia menangani Porto, Chelsea, Inter, Madrid. Yang kedua Ya, sih. jadi Yang kedua sih. kalau dipikir-pikir ya, kalau dipikir-pikir, kok bisa ya? Tapi 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 itulah eh, Ada satu lagi, tunggu, uniknya ada satu lagi, ada eh, satu lagi selain itu, ada satu lagi lupa. Jumlah hmm, gol Harry Maguire di Inggris hmm, lebih banyak hmm. daripada jumlah gol Vinicius Junior di Brazil. Jumlah golnya Maguire Di di Inggris di Inggris lebih banyak eh, daripada jumlah golnya Vinicius Junior di Brazil. di di timnas nih maksudnya. Iya, di timnas. Aneh juga ya. Aneh juga. Hmm. Kalau Tapi misalnya dari statistik yang pelatih tadi, mm, menurutmu faktor apa yang bisa bikin Mourinho eh, nggak kalah 5 kali di laga kandang, hanya 4 kali selama dia 3 tahun di United? aura. Malah Aurora. Apa ya? Gak tak, aku nggak tahu juga apa yang sebenarnya yang itulah mungkin magisnya Mourinho kayaknya. Itu karena aku nggak bisa menjawab itu dengan dengan membeberkan statistik yang ada pada saat itu, karena kalau bisa dipikir-pikir, Hmm, periode Mourinho menangani United itu adalah periode hmm, di mana City lagi bagus-bagusnya, hmm, Chelsea lagi bagus-bagusnya bersama Antonio Conte, hmm, dan Liverpool lagi stabil-stabilnya bersama Jurgen Klopp gitu. Jadi hmm, nggak tahu juga kenapa bisa bisa hmm. Mourinho cuma kalah 4 kali di Old Trafford gitu. Kalau Apa kayak? menurutku sih, Hmm. kalau menurutku sih karena memang dia tipikal yang dia lah dewanya pragmatis itu gitu, yang memang Hmm. mengutamakan hasil gitu. Hmm. Dia dia nggak peduli tuh, anu, 3-4-3, 3-4-2-1, bagaimana supaya mengalirkan bola. Mana supaya mengalirkan bola? Eh, Kalau misalnya nggak bisa mencetak gol, minimal lawan juga nggak bisa mencetak gol lebih banyak dari kita gitu. Bukan yang misalnya Hmm. ya mau berapapun lawan cetak gol, yang penting kita lebih banyak cetak gol. Nggak kayak gitu dia. Yang penting lawan jangan pernah mencetak lebih banyak dari kita, gitu aja dia kan. Yang penting Kalau lawan nggak bisa nyetak gol lebih banyak, nggak bisa nyetak gol, berarti oh kita kalau bisa nyetak gol syukur, kalau nggak nyetak iya, gol ya nggak apa-apa. iya. Karena awalnya tuh pada saat aku lihat list list nama-namanya kan, Hmm. pandangan pertama itu pertama, oh mungkin karena memang dia lebih punya pengalaman gitu dibanding dengan eh, pasca Sir Alex gitu. Tapi pada Hmm. saat ada Luis van Gaal gitu kan, ini orang juga ada dengkot juga nih kan, tapi tapi masuk list dia gitu kan. Ah, Iya ya. berarti gugur tuh ini A- asumsi gitu kan. Asumsinya ya, ya, ya. Nah, ternyata kayaknya kalau lihat kayak cuma si kawan ini yang punya ilmu hitam gitu kan. Yang nomor 5 kan anu jalur legend kan.
Iya. Nomor 5 David jalur Moyes kan legend. laju jalur nepotisme nih kan, Iya. Scottish kan gitu. Iya. Nah, yang punya karakter itu cuman Mourinho ini doang gitu. Hanya Hmm. saja, Hmm. kira-kira kalau misalnya dengan melihat short statistik itu, berarti sebenarnya bisa aja kita bilang mensejajarkan Mourinho dengan Ralf Rangnick kan? Nggak bisa. Karena Oh, Rangnick cuma karena 6 bulan aja dia. di situ nggak ada dibilang dia hanya 6 bulan atau tiga Tapi tahun. semua orang tahu kalau itu. Masalahnya dibandingkan semua dengan 6 pelatih tadi, Ragnik itu menjadi satu dari 2 pelatih yang nggak kalah 5 kali di kandang loh. Iya. Kacau juga itu sebenarnya desain grafisnya dimasukkannya pula nama Ragnik. Nggak perlu sebenarnya itu. Kacau juga. Kacau juga. Itu dia. Nah kalau misalnya dibandingkan Ragnik dengan Amorim ini, nah Hmm. lebih lama Ragnik melatih sebenarnya kan. Amorim Dia sih. sudah baru Ya. berapa bulan sudah kalah dari apa 7 laga lah, kalah 5 kali. laga home dia. Home. Iya juga sih. Makanya Ya status kalau itu segini. bisa tuh. Kalau itu bisa tuh. Kalau itu bisa tuh. Kalau kalau narasinya kayak gitu bisa. Tapi kalau narasinya Ragnik kan tunggu dulu bos. Hmm. Aduh. Tapi apa ya soal Mourinho yang kalau misalnya tadi kamu bilang kayak gitu kan, Hmm. itu berarti menjawab memvalidasi apa Hmm. yang terjadi di pertandingan Liga Turki kemarin. Kenapa tuh? Jadi Fenerbahce itu kan menang dramatis Eh, menit-menit terakhir kan. hmm. Terus Mourinho itu aku nggak tahu belum belum ada sih videonya yang beredar tapi dari Hmm. tweet itu Hmm. Mourinho tuh diwawancarai, dia ngomong di Hmm. konferensi pers, kita sengaja Hmm. bikin mereka nyetak gol supaya lebih ada di Hmm. dinamika aja di lapangan. Kampret juga aku bilang orang. Nah itu Ada. dia. Ada ini ada tweetnya nih kayak gini. Tweetnya tuh ya. Eh, Mourinho's savage response to the question about hmm. Fenerbahce conceding the first goal. The Hmm. reason is that we want to add emotion to the game. First we Hmm. lost, then we win. In this way, everyone experiences every emotion. We do it on purpose to concede the first goal. Kampret juga kalau dia. Dia seolah-olah dia sudah bisa melihat hasil pertandingan nanti bakal siapa yang menang kan. Iya, iya. Bener, kampret juga ini orang kalau betulan kayak gini dia responsnya. Aku sih berharapnya dengan Amorim di Hmm. United ya. Eh, dan dia belajar dari Jose Mourinho, Hmm. ditambah sama-sama dari negara yang sama, terus Hmm. eh, tanggal lahir mereka juga cuma selisih 1 hari, jadi sebenarnya ada kemiripan antara kedua orang ini gitu. Hmm. Ya berharap aja di tahun-tahun berikutnya Amorim tahun depan lah bisa bisa lebih savage aja, biar biar yang model-model begini tuh terjaga gitu loh. Capek kita ngelihat kayak Guardiola, atau Hmm. Mikel Arteta yang diwawancarai cuma gitu-gitu aja gitu kan. Maunya sedikit Hmm. ada spark-spark yang dari pinggir lapangan, dari luar lapangan yang bisa bikin kita terhibur gitu di Hmm. di Premier, yang sebagai orang yang nonton Premier League. Tapi aku nggak tahu ya sebenarnya sebesar apa eh, sebesar apa pengaruh Mourinho ke dirinya Amorim ya, Hmm. dari misalnya filosofi sepak bolanya ataupun idealismenya dia gitu atas pencapaian tim yang dia latih gitu karena kalau misalnya ternyata Amorim ini adalah campuran dari Mourinho Pep dan Pep gitu kan. ambiar itu. Nggak bisa itu kayak minyak sama air, nggak bisa itu. Masalahnya
memang sepak bola itu kadang nggak pakai logika dia gitu. Eh, karena Amorim dari Portugal, pernah dia ikut coaching staff dengan Mourinho. Mourinho gitu kan. Iya, 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 iya. Kemudian dia bakalan nanti seperti Mourinho. Memang agak-agak ini juga kadang eh makanya kenapa biasa kadang emosional kita pada saat menilai United di satu minggu eh sangat sangat antusias gitu, kemudian di 2 minggu 3 minggu berikutnya langsung malas gitu kan. Langsung Hmm. malas nonton karena memang kayaknya nggak ah, jauh dari logika memang kalau kita mau ngebahas khususnya apalagi bukan cuma sepak bola ya bukan hanya kalau generalnya sepak bola kemudian khususnya United ya. United gitu kan. Jadi kalau misalnya ternyata Morim ini adalah perkawinan silang antara Antara dua cara berpikir yang berbeda. iya. Eh, eh, ya kalau misalnya ternyata Amorim bisa sukses sukses di sini misalnya parameternya ada dapat major trophy ya. Hmm. Ya itu sesuatu yang mungkin layak dinantikan, kira-kira proses proses juaranya itu seperti apa gitu. Hmm. Apakah Apakah yang hybrid atau iya. mengusung salah satu filosofi ya kan? Iya. Tapi seenggaknya kemarin tuh Amorim di konferensi pers, kamu lihat nggak sih yang dia dikasih ucapan selamat sama wartawan? Yang ucapan yang mana? Jadi di si wartawannya happy Oh, birthday you are 40 happy oh, 40 years old. Terus dia bilang 2 months in Manchester feels like I'm 60. Oh, eh, ya itu dia terkontaminasinya tuh cara-cara ngejawab itu kan dari anu Ose. tuh dari Jose itu. Makanya sudah mulai muncul ini, sudah mulai muncul ini sih. Cuma Gak yang ada kusesalkan tanda-tandanya. yang Hmm. kusesalkan kemarin itu pada saat dia meralat statementnya yang dia bilang itu sih. Ah, eh yang the worst Manchester luas. United. Mm-mm. Cuma harusnya sih kalau menurutku biarin aja sih itu. Nggak ada juga kok pemain yang dengar itu. Orang buta tuli semua itu. Itu dia. Itu agak, iya bener juga. Itu agak ini juga sebenarnya. Iya kan? Ya mau salah ngomong pun sebenarnya ngapain kok minta maaf anu kan kalau lagi hilap Mm-mm. begitu. Mm-mm. Nanti berarti bakalan bakalan akan lebih mudah dipermainkan oleh wartawan sisi Hmm. psikologi dari melalui pertanyaan-pertanyaan kan, tinggal dipancing-pancing aja nanti kan. Iya, makanya itu anu sih salah langkah sih bidak caturnya ini Hmm. Amor harusnya tuh kayak Mourinho aja respect man respect respect.